Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah salat Isya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lapor rumiyin wonten ing kesempatan dalu menika pada kesempatan kita ngaturaken puja saha puji syukur wonten karsanipun Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita ditakdirkan dapat melaksanakan sholat Isya berjamaah dan juga ditakdirkan dapat atau mendapatkan kesempatan untuk bertawabul ilmi. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita malam hari ini. Semoga kita tetap bersemangat, maka Bapak Ibu. Kemudian kita tetap beristiqomah, karena memang Allah mengajarkan kepada kita untuk istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi istiqomah itu adalah syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesabaran itu merupakan syariat yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa sabar itu tidak hanya dalam hal musibah, tetapi juga dalam hal ketaatan. Jadi dalam hal ketaatan kita harus sabar, kita juga harus istiqomah, dibarengi dengan semangat kita untuk mendapatkan predikat seorang mukmin dan juga seorang yang muttaqin. Amin. Shalawat dan juga salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW atas limpahan pencerahan, keislaman dan juga suri tauladan kepada kita. Harapannya Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang dicontoh dan memberikan contoh dari kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Karena sabda Rasulullah itu di dalam hadisnya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa melakukan kebaikan dan kebaikan itu ditiru oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang lain itu melaksanakan tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan atau mengikuti kita. Oleh karena itu, sesuai dengan hadis di atas, Bapak Ibu, marilah kita terus berupaya untuk mengikuti apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, sebelum kita mengawali kajian pada malam hari ini atau kajian pada malam hari ini, ada beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang pertama adalah Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ayat ini merupakan perintah untuk berbuat baik. Perintah untuk berbuat baik. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada orang lain kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi kalau kita mau melihat kebaikan-kebaikan Allah, Bapak Ibu, maka sungguh sangat banyak sekali, sungguh sangat luar biasa. Bahkan kalau kita mau menghitung kebaikan Allah, pastinya kita tidak akan dapat menghitung. Ngerti nggih? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
nikmat sama dengan kebaikan. Oleh karena itu, kembali kepada kehidupan kita sehari-hari ini, Bapak Ibu, maka kita harus mencanangkan di dalam diri kita untuk selalu berbuat baik. Bagaimana pelaksanaan perbuatan baik itu? Ya, di antaranya adalah perkataan kita yang bisa memberikan semangat kepada orang lain. Nah, itu adalah sebuah kebaikan. Atau bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan untuk orang yang membutuhkan di antara kita. Itu juga sebuah kebaikan. Atau memintakan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mungkin melanggar syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita ingatkan. Maka itu juga sebuah kebaikan. Sehingga sangat banyak sekali Bapak Ibu kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini dasarnya. Kemudian yang kedua apa? Wala tabil fasada bil ardi. Kita dilarang untuk berbuat kerusakan. Ini mafhum mukhalafah. Pemahaman balik daripada berbuat baik adalah tidak boleh berbuat jahat atau kerusakan. Maka di dalam hidup ini, Bapak Ibu, jangan sampai kita membuat kerusakan atau berbuat jahat. Kenapa? Karena perbuatan jahat itu atau perbuatan merusak itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diperintahkan adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Karena Allah tidak mengajarkan untuk merusak kepada hamba-hambanya. Allah tidak mengajarkan untuk menyakiti saudara-saudaranya. Allah tidak mengajarkan kebencian terhadap orang lain. Yang kebencian itu sama dengan adalah al-fasad, kerusakan. Jadi kerusakan itu bisa bersifat lahiriah, bisa bersifat batiniah. Artinya kerusakan itu bisa kepada sesuatu yang tampak atau kepada sesuatu yang tidak tampak. Contoh iri, ketika bertemu iri, tidak ketinggalan. Dendam, ketika bertemu tidak. Dengki juga tidak. Tamak juga tidak kelihatan. Tetapi itu sifat-sifat yang dapat merusak kehidupan sebagai seorang muslim. Kemudian yang selanjutnya, Inna Allah ala yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang rusak atau merusak. Ini sekedar untuk review saja ya Bapak Ibu, untuk diingat saja. Kemudian di dalam Quran surat Luqman ayat 17, ini potongannya. Wa'mur bil ma'rufi, wa'mur bil ma'rufi, dan perintahkanlah kepadamu, ini pada orang, seseorang kepada seseorang yang lain. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Wa'mur bil ma'rufi. Quran surat Luqman ayat 17 ini pada dasarnya sama dengan Quran surat Al-Qasas ayat 77, menguatkan. Cuma kalau di dalam Quran surat Al-Qasas menggunakan kata wa'asim, tetapi kalau di Luqman 17 ini menggunakan kata al-ma'ruf. Lebih tegas kembali, lebih jelas lagi. Wa'mur bil ma'rufi, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Makanya dari dasar yang kedua, Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini tidak ada yang bisa kita lakukan atau tidak ada yang perlu kita lakukan kecuali sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya baca hari ini kan sama dengan yang ayat tadi. Kalau tadi fasad, kalau yang ini menggunakan munkar, dan cegahkan dari perbuatan-perbuatan yang munkar, perbuatan yang tidak baik yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau dalam hal bermuamalah, di dalam hal bermuamalah jangan sampai kita kemudian membuat pergaulan itu atau membuat muamalah itu kemudian menjadi tidak baik. Jadi supaya dicegah buat hal yang munkar. Nah, kemudian wasbir ala ma asaba, di dalam ayat ini ditambahkan supaya kita bersabar Bapak Ibu. Inna dari kami asbil umur itu adalah termasuk yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang
satu lagi untuk bisa kita ingat. Ini slogan yang biasa digunakan oleh warga Muhammadiyah, fastabiqul khairat. Ini ada ayat sebelumnya, ini potongan ayatnya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Jadi di dalam hal kebaikan, Bapak Ibu kita harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Artinya ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka segera kita laksanakan. Sebaliknya kalau kemudian Allah dan Rasulnya melarang, kita tinggalkan. Dan di dalam hal kebaikan ini kita berharap, kita diharapkan untuk saling berlomba-lomba, mensegerakan, cepat-cepat untuk dapat melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainama takunu ya'tibikumullahu jami'an. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Artinya bahwa manusia pasti akan kembali pada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu Bapak Ibu. Tiga ayat ini sebagai pengingat bagi kita agar kita senantiasa melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun iman meraih ridho ilahi atau ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk judul kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, adalah kehidupan dunia. Ini bagian yang kedua. Kehidupan dunia bagian yang kedua. Kehidupan dunia bagi siapa? Ya bagi kita. Kita siapa? Kita orang-orang mukmin. Kita orang-orang muslim. Ya terutama yang ada di lingkungan warga masyarakat Nawangwu ini. Bagaimana Allah mengajarkan kehidupan dunia itu kepada kita, orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Dan apakah kita sudah sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Ya, ini sudah sesuai belum? Maka di sini nanti kita mencoba untuk mencocokkan apa yang difirmankan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Sehingga jangan sampai hidup kita ini nanti salah. Karena kalau kita ini salah, Bapak Ibu, maka itu tidak ada artinya. Karena penyesalan di akhir itu tidak ada gunanya. Kalau menyesal ya, ketika hidup ini kita menyesal, artinya bertobat, kemudian kembali kepada Allah. Nah itu yang diterima. Tapi kalau penyesalan itu di akhir, ya itu tidak ada guna. Nah ini di dalam Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur. Ini al-haakum ini yang saya ambil dari tulisannya berbeda dengan di Al-Quran ya. Yang di internet ya. Kadang ada tulisannya kurang pas ya. Hanya pakai ini. Kalau di Al-Quran itu kan hanya pakai alif panjang ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lamun. Kala law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna jahim summa la tarawunna 'ainal yaqin summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Langsung saja. Bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan dalam hal apa? Bapak Ibu, di dalam hal dunia atau berlomba-lomba untuk dunia itu pada akhirnya nanti akan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari kewajiban kita kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ini perlu dicatat di dalam kehidupan kita supaya tidak menyesal di kemudian hari. Sehingga di dalam kehidupan dunia kita ini Bapak Ibu tidak perlu bermegah-megahan, tidak perlu ya apa istilahnya ya? Istilahnya itu berlebihan terhadap fenomena kehidupan dunia kita. Maksudnya apa? Bermegah-megahan dalam soal harta, dalam hal anak, dalam hal pengikut, dalam hal kemuliaan atau status sosial, dan seumpamanya telah melalaikan kamu dari ketaatan. Jadi apa yang kita lalaikan adalah ketaatan kita kepada Allah dan juga ketaatan kita kepada Rasul. Kenapa manusia bisa lalai? Karena mereka ketunggul terhadap kehidupan dunia.
Jadi manusia yang tujuan hidupnya itu hanya untuk dunia, maka ia akan berusaha sekuat tenaga mendapatkan apa yang dia inginkan dari perhiasan dunia ini. Maka sampai-sampai sudah punya A, B, C, D, itu masih ingin E, F, G, H. Sudah punya, lanjut terus sampai ke Z itu maunya dimiliki semua. Itulah salah satu tanda orang yang berlebihan dalam kehidupan dunia. Nah terus bagaimana? Yang sewajarnya saja. Sewajarnya itu adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya orang kalau sudah menguasai dunia, itu biasanya nanti lupa kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta jurumul makmur, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi sebelum manusia itu mati atau meninggal dunia, mereka akan terus berpikir tentang bagaimana memperoleh dunia ini, bagaimana memperoleh harta ini, bagaimana bisa memperbanyak harta dan lain sebagainya. Kecuali sudah mati atau meninggal, mereka akan meninggalkan dunia pula. Maka kemudian Allah ingatkan Allah, janganlah begitu. Allah, janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Artinya ketika manusia ini bertujuan untuk dunia, sehingga apa yang ia lakukan di dalam kehidupan dunia ini hanya semata-mata untuk dunianya, maka Allah mengatakan besok kamu akan tahu akibatnya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Cuma Allah kemudian mengingatkan lagi, janganlah begitu, karena kamu akan mengetahui saufata lamu. Kalah ada berapa kala ini? 1, 2, kemudian 3. Yang arti daripada kalah itu artinya adalah jangan begitu, atau jangan sekali-kali kamu lakukan yang sedemikian itu, yaitu mencintai dunia yang berlebihan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu disebut dengan penyakit apa, Bu? Nah, penyakit wahid. Di hubbud dunya, mencintai dunia yang berlebihan. Dan takut kalau ada yang namanya kematian. Kalau tak melakukan ilmal yakin, jangan begitu, kamu akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Artinya betul-betul besok nanti akan menyaksikan bahwa di akhirat itu orang-orang yang tujuan hidupnya hanya dunia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang-orang yang melalaikan Allah, ketaatan pada Allah dan Rasulnya, itu juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira bahwa mereka yang bersenang-senang dalam hidupnya itu kemudian besok akan tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh taat kepada Allah akan ada balasannya. Sebaliknya orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya juga akan ada balasannya. Termasuk kita, Bapak Ibu, ini insya Allah Allah akan memberikan balasan sesuai dengan yang kita lakukan. Bahkan mungkin Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita lakukan. Latar belakang jahil, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Nah, ini Allah sudah memperlihatkan azab yang akan diberikan. Apa wujudnya? Itu neraka jahanam. Neraka yang sangat panas yang akan diberikan kepada orang-orang yang ingkar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang hanya bertujuan kepada kehidupan dunia dan melalaikan akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa la tarohum maka anal yakin. Lamnya adalah lam ini fungsinya kalau di dalam ilmu tata bahasa itu sebagai penguat. Lam taukid namanya. Lam yang menguatkan. La tarohum nun bertasdid ini nunnya ini juga nun yang menguatkan. La tarohum anal yakin. Jadi betul-betul akan terjadi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat, benar-benar kamu akan melihat dengan ainul yakin. Ainul yakin itu artinya melihat dengan mata kepala sendiri, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. Cuma karena akhirat tidak bisa kita lihat dari sekarang, maka manusia sudah keyakinannya ini tidak 100% kata beliau. Belum 100%, tapi kalau bisa melihat dengan ainul yakin, dengan mata kepala, oh ternyata di sana ada surga, di sana ternyata ada neraka, dan ada neraka itu seperti ini, ada surga
itu seperti ini, maka ia akan yakin dan akan mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan larangan. Tapi dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu belum dilihat oleh manusia, tetapi sudah dikabarkan bahwa besok akan terjadi sedemikian itu. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin harus yakin dari kabar yang Allah berikan di dalam Quran surat At-Takasur summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia. Berarti Bapak Ibu besok apa yang kita punyai dari bagian dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sawai saya upah berarti pertanyaannya ke atas. Nek sawai ku separuh pertanyaannya itu kinamo sedih. Tak ingat ya, nek pemainnya di enek punya 5 rumah gitu, maka pertanyaannya mungkin juga nanti 5 pertanyaan. Sing 1 itu apa, sing 2 itu apa, sing 3 itu apa. Nek pemain ya posisi kuwi sih. Atau gitu. Berarti pertanyaannya nanti juga hanya sedikit dan mungkin pendek. Nomor boleh pemain sing bersiji itu cilik itu sabar-sabar di sholat karo ngaji. Batas suatu mau. Tak kira kan kalau pemain cilik kayak begitu ngaji karo sholat. Sholat sunnah maksudnya ya untuk yang bapak-bapak. Tapi kalau yang ibu-ibu ya bisa dua-duanya. Karena kalau seutama-utama laki-laki sholatnya adalah di masjid. Tapi kalau sholat sunnah seutama-utama adalah di rumah yang bapak. Tapi sholat sunnah di masjid seperti di hotel. Jadi kalau wajib buat laki-laki adalah di masjid, sunnah syariatnya adalah di rumah. Maka kalau panjenengan bisa sholat di rumah, ya alhamdulillah. Tapi seandainya mereka di masjid juga tidak apa-apa. Kalau ibu-ibu bisa dua-duanya. Karena dengan perkembangan zaman ya. Kalau dulu memang ibu-ibu itu sholatnya di rumah. Nah, di rumahnya itu karena apa? Ya karena situasi dan kondisi pada masa itu mungkin masih belum aman, gitu ya. Akhirnya kemudian lebih utama di rumah. Di rumah pun itu di bagian yang paling dalam. Cuman kalau sekarang kayaknya berbalik karena masih sudah aman, nyaman, gitu ya. Mungkin keluarga dan kendaraan itu tinggal bonceng itu lancar. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita. Kemudian di dalam Quran surah Hud ayat 15 sampai 16, maka yuridu hayat dunya wa zinataha wa fi ilahi ma'amalahu ila wa ila layyun khasul. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Allah akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Jadi kalau ada di antara kita yang menginginkan dunia, Bapak Ibu, Allah akan memenuhi. Berapa yang dia minta akan dia penuhi. Dan Allah tidak akan merugikan mereka. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka. Nah, yang paling penting itu. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Jadi di dunia mereka akan disempurnakan oleh Allah dan Allah tidak akan mengurangi. Tetapi di sini ayat yang 16 ini ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan dunia, laisa lahum, mereka tidak punya bagian fil akhirati di akhirat illa kecuali an-nar, yaitu neraka. Akhirnya mereka pengen yang mana? Pengen dunia didapat semuanya, kemudian besok di akhirat jom. Atau di dunia dapat, di akhirat dapat. Enggak boleh Bu. Dunia akhirat dapat kan ya? Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Ini penyesalan. Jadi bondone yo entek, sawahe yo ilang, omahe hancur. Kemudian tidak punya apa-apa, dimasukkan lagi ke neraka. Na'udzubillah. Berarti Bapak Ibu kita harus merubah pola pikir kita. Bagaimana merubah pola pikir kita? Ya kita niatkan sedini mungkin bahwa hidup kita ini kita tujukan kepada ketaatan Allah dan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan-kebaikan, dengan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang umurnya masih 30 berarti mungkin masih banyak yang bisa dipersiapkan. Tapi kalau sudah 50, 60 gitu ya mudah-mudahan tinggal menguatkan, kan kita orang itu ya. Mudah-mudahan tinggal menyempurnakan. Bismillah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, serta menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan untuk kita. Nah, ini hadis diriwayatkan Ahmad, Bapak Ibu. Mali walid dunya ma ana wad dunya innama masali wa masalud dunya kama sali rahibin dalla tahta syajaratin summa roha wa taroha. Hadis riwayat Ahmad yang artinya, apalah artinya dunia ini bagiku. Ini Rasulullah ya, Rasul. Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Kita lihat Bapak Ibu ketika kita berkendara, kemudian panas, di situ ada pohon, kemudian kita ngiyup atau berteduh. Kira-kira berteduhnya lama atau tidak? Pastinya tidak lama. Atau ketika kita berkendara, kemudian turun hujan dan bawa mantel, akhirnya di emperan rumah ada yang kosong, tentu kita akan berteduh di sana. Betul nggak? Pengalaman berarti. Pengalaman bepergian kemudian kehujanan terus berteduh di emperan yang kotor gitu. Maka berteduh kita itu tentu tidak akan lama. Hujan selesai kita berjalan lagi. Panas berhenti kita berjalan lagi. Artinya bahwa dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak lama. Diibaratkan oleh Rasulullah sebagaimana kita berkendara kemudian berteduh di bawah pohon. Ia istirahat, ia beristirahat sesaat, kemudian meninggalkannya. Kalau sudah begitu, kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara, maka apakah kemudian kita akan bermegah-megahan atau akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu, serta kita akan lupa taat kepada Allah dan Rasulnya? Nah, tentunya tidak seperti itu. Mudah-mudahan hadis ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang hanya sementara. Nah, ini perumpamaan yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Wallahi maddunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadi wa asyara yahya bisababati fil yaqin fal yaqin bima tarji. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jarinya, jari-jari gitu. Yahya atau perawi hadis berisarat dengan jari telunjuk seperti ini ke laut, lalu lihatlah apa yang di bawah jari itu. Jadi hidup-hidup dunia itu Bapak Ibu ibarat kita mencelupkan jari kita ke dalam air laut. Ya nggak usah air laut, nanti kita pulang ke rumah mungkin ada pancing ya, atau ciduk gitu Bu. Coba kita jari-jari kita masukkan ke air, kemudian kita angkat. Seberapa banyak air yang terbawa oleh jari-jari kita ini? Kalau hanya sedikit, itulah gambaran dunia. Seberapapun kita berupaya sekuat tenaga kita, yang hanya kita dapat dari dunia ini adalah hanya sebatas air yang kita celupkan, kemudian kita angkat. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah. Artinya hanya sedikit gitu loh. Atau gitu. Jadi sedikit sekali. Sekalipun umur kita gunakan untuk mengumpulkan dunia, kekuatan kita gunakan untuk mengumpulkan data, ketahuilah bahwa yang akan kita dapat itu hanya sedikit. Atau mungkin ada yang yakin saya pasti akan membawa air yang banyak dari jari-jari saya. Anda betul? Ya, sudah bisa dipastikan bahwa air yang akan ikut dengan jari-jari kita itu pasti akan sedikit. Bahkan tidak ada yang nempel saja. Itulah dunia. Maka jangan sampai kita mengesampingkan tujuan hidup kita pada Allah dan Rasulnya hanya untuk sekedar mendapatkan kehidupan dunia. Maka kita akan menyesal, kita akan kecewa, kita akan rugi, yang mana kerugian itu adalah selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad, maka Nabi itu yaham ma'rufan wa Allahu alaihi wasallam.
Wajah ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kana fil akhirati niyyatahu jama'a Allahu lahu amra wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atat dunya wa hiya rahimatun. Itu. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dia akan mendapat dunia menurut apa yang dia tetapkan baginya. Jadi kalau tujuan hidup kita dunia, hidup ini akan terasa kacau, balau, kataku. Jadi dari hadis ini, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, dan kedua matanya itu hanya akan diliputi dengan kefakiran dan kefakiran dan kefakiran. Artinya bahwa hidup kita ini hanya akan kacau balau, hanya akan kacau balau. Dan barang siapa yang lihat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan urusannya. Artinya dipermudah, diperlancar, diperbanyak, dikuatkan, diistiqomahkan, dibersihkan, dan lain sebagainya. Menjadikan kekayaan di hatinya. Jadi kalau kaya dan hatinya itu kaya juga, maka akan mudah mendapatkan apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Inilah gambaran daripada hadis riwayat Ahmad bagaimana orang yang tujuan hidupnya untuk dunia dan orang yang hidup tujuannya hanya untuk akhirat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang ulama, mungkin dunia layak fakku min salasin hakun lazimun wa ta'abud daimun wa hasratun la tanqad. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari tiga hal. Ini sama dengan ayat tadi, Bapak Ibu. Jadi orang yang tujuan hidupnya itu hanya untuk dunia, maka ada tiga hal yang akan dia rasakan. Yang pertama adalah kesedihan atau kegelisahan yang terus menerus. Belum dapat dunia sudah gelisah atau sedih, karena cara mendapatkannya harus bersungguh-sungguh target. Nah, setelah didapat itu juga sedih. Jangan-jangan apa yang sudah saya dapatkan ini nanti akan hilang atau akan berkurang atau akan diambil orang, gelisah lagi. Sebelum mendapatkan data itu sudah galau, gitu ya. Setelah mendapatkan data juga akan galau. Galau kalau tadi, kalau berkurang, kalau hilang, kalau terbakar, kalau kena angin, dan lain sebagainya. Yang pertama, yang kedua, kecapean atau keletihan yang berkelanjutan. Jadi pecinta dunia atau orang yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka yang kedua dia akan mendapatkan capek dan letih. Ibu-ibu, hidup yang panjangan alam ini terasa capek, letih atau bosan? Ya kalau jujur ya capek pasti, letih itu pasti, gitu deh. Tetapi letihnya seorang mukmin, capeknya seorang mukmin itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh seorang kepala rumah tangga, contoh Mas Anto di Fajar. Ini setiap harinya dia bekerja untuk menghidupi keluarganya. Capeknya dia, letihnya dia, itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ibu jangan khawatir, panjenengan menata rumah, membersihkan rumah, beraktivitas memasak dan lain sebagainya. Itu sampai letih, kira berat. Ya, itu pasti. Tetapi capeknya panjenengan sebagai beda dengan orang yang tidak beriman. Kemudian yang ketiga, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kalau pecinta dunia tidak akan lepas dari tiga hal, yaitu kesedihan dan kegelisahan yang terus, capek dan letih yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak akan pernah berhenti. Ngerti yang penuh di sini aku orang boleh berubah-ubah. Sebabnya saya kemudian lupa kepada Allah, saya lupa mengingat Allah, saya lupa kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar ada tafarruq li ibadati amla usadra kina wa asadu wa asudu faqra wa illa tamal malahu yadaika sublan wa asuddan faqra.
wahai anak Adam, curahkanlah atau gunakanlah waktumu untuk beribadah kepada Allah. Misalnya Allah memenuhi dadamu dengan kekayaan atau kecukupan, dan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Ini Bapak Ibu, hadis yang perlu kita cermati, ya. Bahwa ketika kita gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan cukupkan, akan penuhi dada kita atau kekayaan dengan kecukupan dan ditutup kefakiran kita. Kita akan merasa fakir dan dada kita akan selalu terbuka. Kemudian kehidupan kita akan tercukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sebaliknya, ya, bahwa hidup kita ini untuk menjauh kepada Allah, maka Allah akan penuhi tanganmu dengan kesibukan yang tidak bermanfaat atau yang tidak menuju kepada taat kepada Allah, dan aku tidak akan tutup kefakiran. Artinya akan diberikan kefakiran yang terus menerus. Kalau di dalam ayat yang lain itu kan pada kandung apa pasti. Bapak ya takillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Gitu, urusannya tidak gampang. Wa yaj'al min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian ada lagi bapak ya takillaha, apa punya satunya itu ya? Ada tiga itu. Artinya ketika kita beriman, taat kepada Allah, ingat kepada Allah, maka kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.